Misteri kematian. Kematian adalah suatu kepastian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian adalah berpindahnya jiwa dari tubuh di alam dunia ke alam kubur. Setiap manusia pasti mengalami kematian dengan waktu dan sebab yang berbeda. Kematian yang terbaik adalah dalam keadaan beriman dan bertakwa. Sedangkan kematian dalam keadaan beriman dan bertakwa dinamakan dengan husnul khotimah. Adapun kematian yang dinamakan dengan su'ul khotimah adalah kematian dengan akhir yang buruk atau mengerikan. Dan biasanya orang yang ingkar dan menyekutukan Allah dan berbuat buruk semasa hidupnya. Kematian juga merupakan salah satu dari takdir yang ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfudz dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Datanya kematian tidak memandang waktu, tempat, dan kondisi seseorang. Apabila kematian itu telah tiba, kita tak dapat memajukan atau memundurkan seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 34. Kematian merupakan rahasia Allah yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Rahasia tersebut diantaranya waktu kematian, tempat kematian, cara kematian, dan akhir kematian. Sejatinya, mereka yang mengetahui kepastian akan kematian meyakini bahwa suatu saat akan kembali pada Allah SWT dan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya di dunia, seperti yang tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Husnul Khotimah yang disebutkan tadi adalah akhir baik bagi setiap muslim yang imannya kuat, istiqomah, teguh, dan memegang prinsip. Mereka akan disambut oleh malaikat Israel dengan ramah. Kemudian mereka akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dengan penuh kelembutan. Bahkan ada yang seperti tertidur lelap. Tanda-tanda orang yang husnul khotimah adalah pertama, meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dua, meninggal di hari yang mulia bagi kaum muslimin. Tiga, wanita yang meninggal dengan melahirkan bayinya. 4, meninggal setelah menolong orang lain. 5, menolong karena mempertahankan harga dirinya. 6, meninggal dengan pujian. 7, meninggal karena sakit organ dalam. Dan yang terakhir adalah meninggal karena berperang di jalan Allah. Kemudian su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah kematian dengan akhir yang buruk. Kematian seperti ini biasanya menimpa orang-orang yang berbuat buruk, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga orang-orang yang berpaling dari agama Allah SWT atau biasa disebut dengan murtad. Tanda-tanda su'ul khotimah atau tanda-tanda kematian yang buruk adalah: 1, hatinya diliputi rasa ragu atau ingkar kepada Allah. 2, cinta yang buta terhadap dunia. 3, meremehkan sholat 5 waktu, mengkonsumsi barang-barang yang haram, tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua, berlaku buruk kepada saudaranya, mempermainkan tobat, dan lemah imannya. Kedua tadi adalah tanda-tanda kematian yang biasa kita temui di alam dunia, yaitu su'ul khotimah dan husnul khotimah. Alam barzah. Barzah berasal dari kata barzahun yang artinya pembatas atau pemisah. Akan tetapi, arti barzah secara luas terdapat berbagai pendapat. Ada sebagian yang berpendapat bahwa alam barzah merupakan tempat tinggal seseorang atau roh-roh orang yang telah meninggal sebelum nantinya berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ada juga yang berpendapat bahwa alam barzah adalah seseorang yang telah meninggal akan merasakan kehampaan dan ketiadaan karena terpisah dari alam sadarnya dengan dunia. Orang yang menghayati dan meyakini alam barzah akan senantiasa mawas diri dan menjauhi perkara-perkara yang buruk.
Ada beberapa kondisi di alam barzah. Ada beberapa macam. Pertama, liang lahat yang terus mendekat dan menekan jasad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah di riwayat An-Nasa'i bahwa ars akan bergetar dan pintu langit akan terbuka dan malaikat turut menyaksikan orang-orang yang dihimpit jasadnya oleh kubur. 2. Tidak ada sedikit pun penerangan di alam kubur. Gambaran seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Beliau heran melihat orang yang biasanya menyapu masjid tidak ada. Setelah menanyakan kepada para sahabat dan mengetahui bahwa orang itu telah meninggal, Rasulullah bergegas ke kuburannya dan menyalatkannya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyinari bagi mereka dengan salatku terhadap mereka." 3. Kuburan menjadi tahapan dan seleksi sebelum dibangkitkan. Orang yang berhasil melewati ujian amal di alam kubur akan terasa mudah ketika perhitungan amal di akhirat nanti. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak berhasil melalui ujian amal akan terasa sulit di hari kebangkitan. Maka semua tergantung amal saleh masing-masing. 4. Adanya perbedaan kondisi roh dan jasad manusia saat di alam barzah. Seseorang yang telah mati, lama-kelamaan jasadnya akan membusuk dan dimakan oleh binatang di sekitarnya, dan tidak ada satupun yang tersisa. Rohnya tetap ada tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan kuburan orang kafir dan orang beriman. Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, seseorang mukmin jika diletakkan di kubur, maka diperluaskan kuburnya itu hingga 70 hasta dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan dihamparkan sutera. Dan bila ia hafal sedikit dari Al-Quran, cukup untuk penerangannya. Jika tidak, maka Allah memberikan kepadanya nur, cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari. Di dalam kubur bagaikan pengantin baru. Jika tidur, maka tidak ada yang berani membangunkannya kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur itu bagaikan masih kurang tidurnya dan belum puas. Adapun orang kafir, maka akan dipersempitkannya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perutnya. Lalu dikirim kepadanya ular segemuk leher unta. Ia memakan dagingnya sehingga habis dan sisa tulang semata. Demikianlah keadaan dari alam barzah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah kubur dan selalu dijauhkan dari azab kubur dan diberikan kenikmatan kubur.